Saya, Mahdani Arbela Umi, adalah fresh graduate dari jurusan Teknik Mesin dengan minat besar untuk berkontribusi dalam industri telekomunikasi, khususnya perusahaan seperti PT Telkom Indonesia. Selama masa studi, saya mendalami berbagai bidang teknik, seperti mekanika, termodinamika, dan sistem yang relevan dengan kebutuhan infrastruktur industri telekomunikasi. Selama kuliah, saya juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. 1. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. 2. Himpunan jurusan, yaitu Teknik Mesin. 3. Badan Legislatif Mahasiswa atau BLM. Dan kegiatan magang yang mengasah keterampilan, problem solving, kerja sama tim, dan kemampuan teknis. Saya sangat termotivasi untuk bergabung dalam program Digistar Internship Telkom karena saya melihat Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka yang tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebagai seorang lulusan teknik mesin, saya percaya bahwa kemampuan saya dalam memahami sistem mekanikal, efisiensi energi, serta pemeliharaan sistem pendukung operasional dapat memberikan kontribusi positif pada pengelolaan infrastruktur telkom, seperti data center, cooling system, atau energi terbarukan untuk mendukung operasional BTS. Saya berkomitmen untuk memberikan dedikasi penuh selama mengikuti program Digistar Internship. Saya juga siap untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim, memprioritaskan inovasi, dan menunjukkan integritas serta profesional dalam menjalankan tanggung jawab. Komitmen saya adalah tidak hanya belajar dari program ini, tetapi juga memberikan kontribusi nyata yang mendukung visi dan misi Telkom Indonesia dalam menciptakan layanan telekomunikasi terbaik dan berkelanjutan. Saat ini saya fokus mengembangkan keterampilan yang relevan dengan posisi ini. Saya mengikuti kursus online di platform seperti talenthub.id, Digitalent Kemkom Digi untuk memperdalam pemahaman saya tentang teknologi spesifik seperti manajemen data atau manajemen proyek. Saya juga terlibat dalam kegiatan sertifikasi K3 PPSDM Migas yang diselenggarakan oleh Disnaker daerah Kabupaten Tuban. Selain itu, saya juga mempraktikkan pengetahuan tersebut melalui proyek pribadi kecil untuk memastikan saya siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai engineer yang bertanggung jawab dalam analisis kegagalan, pengumpulan data, serta penyusunan rekomendasi perbaikan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Saya juga bekerja sama dengan tim maintenance dan quality control untuk memastikan implementasi solusi yang efektif. Proyek ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu di tahun 2022 dimulai bulan Februari, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil implementasi solusi. Mengumpulkan data mengenai kebocoran pipe radiator, termasuk frekuensi kejadian, lokasi kebocoran, dan pola kegagalan. Melakukan inspeksi visual dan pengujian tekanan atau pressure test pada sistem radiator. Menentukan mode kegagalan utama atau failure mode, seperti korosi, retakan akibat tekanan tinggi, dan kesalahan pemasangan. Menilai tingkat keparahan atau severity, kemungkinan kejadian atau occurrence, dan kemungkinan deteksi atau detection. Menghitung risk priority number atau RPN untuk menentukan prioritas perbaikan. Mengganti material pipa dengan bahan yang lebih tahan korosi. Meningkatkan frekuensi inspeksi berkala pada area yang rentan bocor. Memodifikasi sistem pendinginan untuk mengurangi tekanan terlebih pada pipe. Menyusun prosedur standar operasi atau SOP baru untuk pemasangan dan perawatan pipe radiator. Mengevaluasi efektivitas solusi melalui pengukuran tingkat kebocoran setelah implementasi. Membandingkan RPM sebelum dan sesudah penerapan solusi untuk mengatur keberhasilan. Memberikan pelatihan kepada tim maintenance mengenai pencegahan kebocoran pipe radiator. Kendala, terbatasan data historis. Solusi, menggunakan metode root cause analysis atau RCA berdasarkan inspeksi langsung dan wawancara dengan teknisi berpengalaman. Kendala, biaya implementasi solusi yang tinggi. Solusi, mengusulkan solusi bertahap, dimulai dari area dengan tingkat kebocoran tertinggi untuk mengoptimalkan anggaran. Kendala, resistensi perubahan dari teknisi. Solusi, melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman akan manfaat metode FMEA dalam mengurangi kegagalan sistem. Penurunan jumlah kebocoran pipe radiator hingga 60% dalam 3 bulan setelah implementasi. RPN berkurang rata-rata 50% menunjukkan peningkatan keandalan sistem radiator. Prosedur pemeliharaan lebih efektif dengan adanya SOP dan peningkatan pemantauan kondisi pipa. Meningkatnya kesadaran teknisi mengenai pentingnya analisis kegagalan dalam perawatan preventif. Saya merasa sangat puas karena proyek ini memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan mengurangi potensi downtime akibat kebocoran. Selain itu, saya belajar banyak tentang penerapan FMEA dalam dunia industri, khususnya dalam sistem perpipaan. Meskipun ada tantangan dalam implementasi, keberhasilan proyek ini memberikan motivasi untuk terus menerapkan metode analisis kegagalan dalam pemeliharaan peralatan lainnya. Tools yang biasa saya gunakan, semua Microsoft Office, Canva, termasuk Google Service, Power BI, Leak Test, dan tools berbagai macam analisa.